Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Shadaqallahul Azim. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hukum bacaan pada ayat 11 hingga 25 ayat pada surat Abasa. Nah, di dalam surat Abasa ayat 11 itu terdapat hukum bacaan gunah yang mana itu dibaca dengan dengung karena di situ hukum bacaannya adalah nun tasdid, harus dibaca dengung. Inna. Kemudian di situ juga ada matobi'i, setelah ada nun tasdid dibaca dua rokat. Nah, itu dibacanya panjangnya 2 rokat. Innaha. Kemudian di ayat 12 itu terdapat hukum bacaan ikfa karena di situ ada nun sukun bertemu dengan shin, itu dibaca dengan samar. Cara bacanya famasya. Nah, kemudian di ayat 13 itu terdapat hukum bacaan idgham biguna. Mengapa demikian? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan mim. Cara bacanya fi suhufim mukarramah. Nah, gitu caranya. Ada dengungnya. Kemudian terus di ayat 14 itu terdapat tanwin bertemu dengan mim. Idgham biguna. Itu dibaca dengan dengung. Terus juga di antara ayat 14 dengan 13 itu terdapat idgham biguna juga karena tanwin bertemu dengan mim juga. Mukarramatin marfu'ah. Nah, itu. Terus di ayat 15 itu ada hukum bacaan di antara 15 dengan 14 itu ada hukum bacaan ikhlaq karena mim bertemu dengan ba. Itu cara bacanya kalau kita sambung bacaannya marfu'atim mutahharatim biaidi safarah. Nah, begitu caranya. Terus di pertengahan 15 dengan 16 itu juga terdapat ikfa jika kita sambung bacaannya.
itu tanwin bertemu dengan kaf. Cara membacanya biaidi safaratin kiramim bararah. Nah, gitu caranya. Terus setelah itu di 16 ada hukum bacaan iklab. Cara membacanya kiramim bararah. Nah, gitu caranya. Terus di ayat 17 itu terdapat hukum bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu dengan sin. Cara membacanya qutilal insanu ma akfarah. Nah, gitu caranya. Bacanya dengan samar-samar. Kemudian di ayat 18 itu terdapat hukum bacaan izhar halki. Cara bacanya jelas, gak boleh dengung, gak boleh dengung, gak boleh samar-samar. Jelas kerongkongan, ya. Cara bacanya min ayyi syai'in khalaqah. Nah, jelas pada hurufnya, nggak boleh setengah jelas, setengah nggak boleh mendengung. Nah, karena halki itu jelas kerongkongan. Kemudian di situ, di 18 tadi terdapat nun sukun bertemu dengan hamzah, kemudian tanwin bertemu dengan kha. Min ayyi dengan min khalaq. Min ayyi dengan min syai'in khalaqah. Nah, begitu. Kemudian di ayat 19 itu terdapat hukum bacaan idgham biguna karena nun sukun bertemu dengan nun itu dibaca dengan mendengung, ada dengungnya. Cara bacanya min nutfatin. Nah, begitu caranya. Terus di situ juga ada hukum bacaan qalqalah yang mana itu tergolong qalqalah sugro karena matinya asli dan bacanya harus mantul. Min nutfatin. Nah, caranya bacanya gitu. Min nutfatin. Nah, begitu. Terus di ayat 20 itu terdapat hukum bacaan yang namanya guna. Yang mana di situ dibilang guna karena mim tasdid. Jadi cara membacanya tumma sabila yassarah. Nah, begitu. Terus di ayat 21 itu terdapat hukum bacaan gunnah dengan kholkholah karena di situ ada mim tasdid dengan kof karena kof itu bagian dari kholkholah. Nah, cara bacanya tumma amatahu fa'aqabarah. Nah, di situ kholkholahnya kholkholah kubro karena matinya tidak asli dan matinya juga karena wakof. Cara bacanya jelas dan nyata. Fa'aqabarah. Nah, jadi kofnya sedikit, kita mau membaca kof tapi nggak jadi gitu. Nah, ulangi lebihnya seperti itu. Begitu pula dengan yang itu yang ada di 19 minuto fatin, kita tidak seakan-akan tidak jadi mau ngomong tok gitu. Nah, gitu. Karena sugro itu memantul. Terus yang fa'aqabaro itu kubro, jadi harus jelas, beda. Kalau yang sugro itu memantul, terus yang kubro itu harus jelas dan nyata. Jadi koknya itu
jelas itu fa'aqa. Nah, kemudian di ayat 22 itu terdapat hukum bacaan guna dengan ikfa karena di sana ada mim tasdid kemudian nun sukun bertemu dengan shin, bacanya samar. Cara bacanya tumma idza syaa ansyarah. Nah, begitu. Terus di ayat 23 itu terdapat guna dengan qalqalah suro lagi. Karena di situ ada mim tasdid kemudian disusul dengan qaf yang mana itu termasuk qalqalah. Di sini qalqalahnya qalqalah sugro, matinya tidak asli. Matinya asli. eh, cara bacanya asli dan memantul. Cara bacanya gini, kallalamma yaqdima amarah. Nah, gitu. Terus di ayat 24 itu terdapat hukum bacaan ikfa dan matobi'i. Karena di sana ada nun sukun bertemu dengan do, kemudian disusul dengan nun bertemu dengan sin. Nah, yang matobi'inya itu ila dengan to'ami karena di situ panjangnya ada satu alif atau dibaca dengan 2 rokat panjangnya. Cara bacanya fal yadhuril insanu ila ta'ami. Nah, begitu caranya. Terus yang di ayat terakhir itu terdapat 3 hukum bacaan. 3 hukum bacaan. Yang pertama guna karena nun tasdid dibaca dengan mendengung. Inna. Kemudian yang kedua qalqalah sughra karena di situ matinya terdapat di tengah-tengah kalimat. Terus sughra itu matinya asli, bacanya harus memantul. Kemudian yang di ayat yang terakhir, yang hukum bacaan terakhir itu qalqalah akbar karena qalqalah akbar itu matinya di akhir waqaf, kemudian selain di waqaf matinya tidak asli. Nah, dan yang selain tidak asli itu ciri-cirinya bertasdid. Nah, itu kenapa disebut dengan qalqalah akbar. Cara bacanya gini, anna sababnal ma'a sabba. Nah, begitu caranya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya cukupkan sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.